Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu saya banyak di tag ya di Instagram maupun di Twitter terkait pelarangan supporter tamu untuk mendukung klub kesayangan mereka. Ini regulasi ini dari PT LIB ya, bukan langsung dari PSSI tapi dari PT LIB. Ini artinya apa? Ini artinya konteksnya buat liga ya, baik nanti di tingkat kompetisi levelnya ataupun nanti di babak playoff gitu loh. Nah, video ini kita nggak bicara benar salah ya. Kalau bicara benar salah itu tentang ego nih. Kayak saya supporter pasti pinginnya wah harus nonton dong, harus nonton gitu ya, mendukung tim. Kita bukan bicara benar salah, tapi kita coba untuk memahami ya, memahami kenapa, alasannya apa, argumennya gimana gimana, lalu tujuannya apa ya. Nah, teman-teman, alasannya dari Partai LIB itu kan terkait tahun politik ya. Jadi tahun politik, lalu juga untuk mencegah kerusuhan, dan jangan lupakan juga ada statement dari Ketua PSSI ya, Pak Erick Thohir, bahwa FIFA masih memantau loh Indonesia ya terkait tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi kalau misalkan ada kerusuhan saja itu bisa langsung di ban, dihentikan tanpa syarat gitu. Maksudnya nggak perlu lagi ada investigasi lalu pencarian fakta, itu udah otomatis ya. Biasanya tren seperti ini tuh dilakukan semacam hukuman. Jadi kemarin itu ada masa percobaan ya, dan jika terjadi hal serupa itu langsung dijatuhkan sanksi tanpa harus melihat fakta-fakta baru lagi gitu ya. Nah, hal seperti ini bisa nggak kita maklumi? Ya harus bisa dong ya. Alasannya kan jelas, biar nggak terjadi kerusuhan. Lalu kalau kita lihat secara objektif, kerusuhan itu adalah potensi yang nyata di sepak bola Indonesia gitu ya. Kejadian Kanjuruhan lah yang paling simpel, itu nggak bisa dinafikan ya. Kerusuhan sepak bola lalu berdampak hilangnya ratusan nyawa orang ya, 135, belum yang masih menderita cacat segala macam, disabilitas mungkin ya, ada yang permanen mungkin sampai akhir hayat masih nggak hilang gitu, traumatik dan lain sebagainya. Itu nggak bisa disepelekan gitu ya. Dan alasan lain adalah biar sepak bola ini kondusif dulu nih ya teman-teman. Jadi ada yang ngomong ini hak supporter segala macam. Yang namanya hak itu bisa dipending ya, yang namanya hak bisa ditunda dan bisa ditutup oleh kepentingan yang lebih besar. Nonton bola ini kan bukan hak asasi manusia ya. Nonton bola, nonton klub kesayangan kalian ke stadion, ini bukan hak asasi ya, ini adalah hak biasa gitu. Nah, lalu kan katanya di regulasi itu sepak bola ya universal, ada ketentuan bahwa tim tamu itu diberikan kuota sekian persen. Iya, itu namanya hak, tapi kan hak itu bisa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar ya. Dan kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, jadi teman-teman harus tahu loh, ini kan kebijakan ya. Kebijakan ini bukan asal ketok palu ya. Udah ada pertimbangan yang matang ya, udah ada kajian, dialog-dialog dan lain sebagainya. Kalau misalkan dipaksakan dengan penonton, memang saya lihat terlalu banyak pertaruhannya ya, terlalu banyak pertaruhannya. Maksudnya dengan penonton tamu ya, itu terlalu banyak pertaruhannya. Ini saya ceritain tentang penelitian saya ya. Jadi saya pernah penelitian tentang konflik horizontal. Konflik horizontal itu penyebabnya ada 4. Yang pertama itu SARA, yang kedua itu terkait sumber daya ya. Sumber daya nih, kecemburuan ekonomi, lalu ada penguasaan tanah gitu ya, sumber daya aja. Jadi SARA, sumber daya, lalu yang ketiga ini adalah batas wilayah ya, batas wilayah. Nah, yang keempat ini terkait hal politik gitu. Jadi jangankan dulu kita ngomongin sepak bola, hal-hal yang di luar sepak bola saja ya. Kalau sepak bola kan jelas melibatkan massa banyak gitu ya, itu mudah ditunggangi, mudah disetting sama orang-orang pinter, provokator ya. Nah, kita nggak ngomongin sepak bola saja, kita nggak ngomongin masa sepak bola saja, hal itu berpotensi terjadi di Indonesia ya, karena begitu rawan lah tingkat edukasi segala macam. Nah, di sepak bola gimana? Kita harus mengakui ya, masa sepak bola ini adalah masa yang
tingkat edukasinya rendah, ya, kurang terdidik. Ya. Lalu juga jangan lupakan kalau orang itu ke stadion ya di Indonesia ini penelitian saya. Jadi sepak bola itu adalah penyaluran efektif buat orang yang kalah dalam kehidupan sehari-hari nih. Kalah secara ekonomi, kalah secara sosial, kalah secara pendidikan. Jadi orang-orang ini bisa arogan, bisa menumpahkan kekecewaan itu di mana? Di sepak bola ya. Cuma di sepak bola mereka itu bisa ngomong, wah anjing goblok, ngata-ngatain wasit, ngata-ngatain supporter lawan, menghina pemain lawan segala macem gitu ya. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari mereka jadi orang yang inferior lagi nih, yang termarginalkan lagi gitu. Nah apalagi kalau misalkan nanti disulut sama isu-isu politik segala macam. Jadi memang rawan ya. Ini kita bicara tentang masa sepak bola, bukan masa sepak bola yang ditunggangi politik. Nah ketika masa sepak bola ini ada dua kubu nih, tim tamu, tim tuan rumah, lalu ada orang dengan kepentingan politik masuk, wah itu kacau ya, sulit dikendalikan dan pertaruhannya terlalu besar pertaruhannya saya kira. Lalu teman-teman jangan lupakan juga ya, kalau yang namanya konflik itu jangankan ada supporter tim tamu ya, nggak ada supporter tamu saja itu bisa terjadi. Saya pernah nih, saya nggak usah nyebutin klubnya ya, saya pernah nonton, saya sering lah nonton ke kota ini ya, salah satu kota di Pulau Sumatera nih, ibu kotanya ya, punya tim elit lah dulu ya, sekarang saya nggak tahu di mana. Nah di stadionnya ini ya, setiap kali tim ini bertanding sering kali terjadi kericuhan, dan kericuhannya itu terjadi di sesama pendukung. Anda bayangkan, jadi klub ini tuh punya beberapa basis pendukung ya, bukan cuma satu kelompok pendukung, tapi punya beberapa, 3, setahu saya ada 3. Nah di antara ketiganya ini sering ribut, sering berkonflik, itu tanpa supporter tamu gitu. Lalu Kanjuruhan, jangan lupakan ya, Kanjuruhan, apakah itu ada supporter tamu? Enggak ya, di Kanjuruhan itu enggak ada supporter tamu gitu. Terjadi kerusuhan? Terjadi. Nah apalagi kalau pertandingan nanti tanpa menyertakan pendukung tim tamu, maka potensinya lebih besar. Nah ada hal yang lebih besar, yang lebih penting untuk diselamatkan, yaitu keberlangsungan sepak bolanya itu sendiri ya. Toh ini pertandingan bukan tanpa penonton loh ya. Pertandingan ini tetap dengan penonton, tapi penonton tim tuan rumah. Nah saya pikir tetap semarak gitu ya. Dan jangan lupa konflik, kalau penonton tamu itu diperbolehkan, itu konflik bukan cuma terjadi di stadion loh kalau ada kerusuhan ya. Bisa juga terjadi selama perjalanan, kan pada naik kereta, pada naik mobil, bis segala macam itu bisa terjadi gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi dalam menyikapi larangan ini kita jangan emosional. Cobalah berpikir rasional, berpikir jernih ya. Jadi bukan tentang benar salah, tapi kita coba memahami gitu loh teman-teman ya. Oke, jadi ada sepak bola yang harus diselamatkan. Yang penting kompetisi ini selesai dulu aja tepat waktu gitu. Nah ini kan tetap pakai penonton sebetulnya ya, nanti berangsur dan setelah tingkat edukasi supporternya bagus, pembinaan juga berlangsung baik, insya Allah ya nanti kalau misalkan ada supporter tamu nonton gitu, itu bukan lagi ancaman, bukan lagi hal yang aneh, itu hal yang biasa, dan tingkat keamanan nggak terjadi kerusuhannya itu betul-betul terjamin mendekati 100% gitu. Oke teman-teman, gitu aja ya, ini di perpustakaan nih, jadi kalau ngomong terlalu lama nggak enak juga, lagi pada baca buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.